Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang tiada tara Mitra Pas hingga sore hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk berjumpa kembali melanjutkan kajian Kitab Nailul Autor di Jumat sore yang cukup cerah ini Mitra Pas. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Dan Mitra Pas yang berbahagia, di sore hari ini satu topik menarik sudah kami siapkan untuk dikaji di sore hari ini, yakni larangan jual beli dengan persekot dan haramnya penjualan barang yang membantu kepada perbuatan maksiat. Namun sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu beliau Ustadz Jamhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat begitu Ustadz Ofi. Iya. Sebaliknya Ustadz Ofi Alhamdulillah juga sehat sore hari ini. Ini Luar tadi biasa. Sudah 1 hari penuh ya di sini. baru datang saya, baru gitu, datang. Tapi ya. sampai besok pagi Ustadz. Sampai besok pagi ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan tetap ceria ya Ustadz ya. Iya, pastinya. Dan juga ini nanti juga kita juga mantau pergerakan jamaah haji dari Pati ini Ustadz ya. Iya betul. Karena betul. gelombang keberangkatan juga sudah mulai, bahkan tadi juga sempat macet ya di beberapa titik ya. Betul, J. Luar Ya, biasa. mudah-mudahan jamaah haji kita selamat, sehat dan khususnya menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah begitu. Amin, ya. amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau juga nanti di sana memanggil kita ya, mendoakan kita begitu ya. Amin. Harapan saya ini terutama Betul. yang belum haji. Iya, ya sudah haji juga enggak apa-apa. Iya. Iya. Namanya ibadah ya Ustadz ya. Betul. Iya, dan Mitra Pas, sore hari ini tentu juga kami undang untuk berbagi pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan nanti selama dialog berlangsung, Anda bisa masuk di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Dan juga Mitra Pas bisa live streaming juga, dan pastinya juga bisa langsung cek di fanpage Facebook kami di Radio Pas FM 42. Monggo silakan Ustadz, tema yang cukup panjang di sore hari ini. Iya, terima kasih Ustadz Ofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, serta adik-adik para pelajar, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada kesempatan sore hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, sehat dan kesempatan sehingga pada sore hari ini saya pribadi bisa menyelenggarakan perbincangan tentang masalah yang berkaitan dengan Kitab Nailul Autor. Mudah-mudahan ini nanti dapat menambah pengertian bagi kita bersama. Yang sore hari ini saya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu mari nanti bagaimana dan apa yang nanti akan kita perbincangkan sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Kitab Nailul Autor yang bersumber dari ribuan hadis Rasulullah SAW ini.
Baiklah, mari kita juga selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita yang selalu berupaya untuk beritba selalu kepada Rasulullah SAW ini juga tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang mutakhir, yang kelak bisa bersama-sama dimasukkan oleh Allah di dalam surga Allah bersama-sama Rasulullah SAW juga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kalau kemarin saya sudah memperbincangkan tentang jual beli dengan dua harga dalam satu tempat jual beli, yang itu juga dilarang oleh Rasulullah SAW begitu. Bahkan kemarin saya melanjutkan bermacam-macam jual beli dengan cara-cara yang maneka ragam begitu ya. Jadi ternyata di zaman dulu itu orang jual beli itu beragam caranya. Ada yang dengan cara dilempar kemarin, ada dengan cara dilempar dengan cara obral ya, seperti obral, seperti lelang begitu ya. Kemudian kalau sore hari ini tentang perskot. Ya, perskot itu bayar uang muka dulu begitu ya, jadi nyicil begitu ya. Jadi itu bagaimana, nanti mari kita mulai, karena ini hanya ada satu hadis yang berbincangkan tentang jual beli dengan perskot itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis yang nomor 2805, Rasulullah bersabda, an Amr bin Su'aibin an abihi wa an jadihi qala nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il urbani, rawahu Ahmad wa Nasa'i. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan perskot. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud dan juga Imam Malik yang meriwayatkannya di dalam kitab Muwatta begitu. Para bapak dan ibu sekalian, perskot itu adalah cicilan, ya, cicilan. Jadi ketika orang itu akan membeli apa, misalnya yang diaja itu barang yang harganya mahal mesti aja ya. Jadi itu pakai perskot dulu ya, seperti yang sekarang masih berjalan itu ya. Harus misalnya membeli motor ya atau mobil ya, itu perskot dulu ya, atau istilah orang Jawa mengatakan tali rembuk ya, tali gunem begitu ya. Jadi untuk ngomong itu supaya dipercaya itu maka harus memberikan uang kepada si penjual ya. Tapi kadang-kadang itu harganya belum disepakati ya, belum disepakati, masih terjadi tawar menawar, tapi sebagai ikatan bahwa nanti barang itu akan dijual belikan bersama di antara penjual dan pembeli ya, dua orang itu, maka agar supaya tidak terlepas maka ada tali pembicaraan itu tadi, yaitu si calon pembeli itu memberikan sebagian uang ya, mendiaja sebagian kecil dari uang itu diberikan kepada si penjualnya begitu. Ya, ini oleh Rasulullah SAW itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi dilarang oleh Rasulullah. Ya, kalau itu namanya larangan, itu memang berbeda dengan yang diharamkan ya. Kalau haram itu jelas, kalau nanti dilanggar pasti akan ada dosanya. Ya, kalau larangan ya, larangan itu ya walaupun misalnya ada dosanya, mungkin juga dosa yang tidak sebesar daripada nilai haram. Jadi haram itu secara mutlak, itu secara hukum itu memang jangan sekali-kali coba-coba untuk melanggar hal-hal yang diharamkan itu. Namun kalau itu dilarang ya, itu masih mungkin bisa
artinya mencari jalan lain begitu. Ya. Para bapak dan ibu sekalian, hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, Amr bin Shu'aib, ya. Padahal Malik itu, ya, ini hadis ini memang juga namanya munqati, ya. Hadis munqati itu memang sebenarnya tidak bisa dijadikan satu dasar, ya. Namun oleh pengarang buku ini dicantumkan, ya, dicantumkan. Nah, oleh karena itu ini monggo kita harus hati-hati. Makanya di sini tadi judulnya larangan, bukan diharamkan, ya. Dilarang begitu. Nah, karena apa? Efeknya, ya, sebab jual beli kemarin sudah saya singgung bahwa tujuan jual beli itu sebenarnya untuk menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat, ya, agar supaya pembeli yang butuh barang itu gampang untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan yang menjual itu juga butuh uang, nanti juga akan terjadi begitu, ya, akan terlaksana begitu, sehingga apa yang ia miliki itu dijual begitu. Namun kita tidak boleh lantas kemudian nanti setelah jual beli itu terjadi sesuatu, ya. Karena kalau first cut itu memang sangat riskan, ya. Apalagi kalau harganya belum terjadi, ya, belum ada kesepakatan, sudah ada first cut, dan itu nanti oleh penjual seakan-akan ini mau tidak mau harus kamu beli seharga yang kami tawarkan. Ya, kalau ada unsur pemaksaan demikian, itulah yang nanti akan menyebabkan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin terjadinya perselisihan, paling tidak, ya, paling enteng bisa juga nanti percekcokan, bahkan mungkin juga bisa terjadi perkelahian begitu, ya, sehingga retaknya hubungan silaturahim itu. Maka juga kalau misalnya itu terpaksa harus si penjual itu harus minta first cut, ya, uang first cut itu, ya, harusnya ada perjanjian yang betul-betul mengikat, ya, yang nanti tidak akan menjadikan antara penjual dan pembeli itu terjadi permasalahan yang baru di belakang harinya begitu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini persekot itu silahkan, tetapi juga harus ada perjanjian begitu. Jadi jangan terlalu mengikat, ini tan kena ora kudu dadi, kudu kok tuku, ora kok tuku. Nah, kadang-kadang kalau persekot itu kalau tidak jadi kan hilang gitu, ya. Persekotnya, uang persekotnya hilang gitu. Nah, itulah yang akhirnya nanti akan menimbulkan masalah. Paling tidak yang punya uang nanti menjadi gelo begitu, ya, gelo, menyesal. Bahkan mungkin nanti akan tadi menyebabkan bisa terjadinya perpecahan begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hanya satu hadis sebagai dasar dari jual beli yang dengan first cut itu. Ini sebaiknya bagaimana? Karena dilarang, sebaiknya ya harus kita singkiri. Tidak usah pakai first cut. Ya kalau memang itu ingin, ya sudah tawar-menawar itu berapa begitu, sehingga nanti kalau sudah akadnya dilaksanakan. Tidak usah first cut. Kalau sudah terjadi akad, nah itu kalau nanti misalnya yang membeli itu tidak jadi melanjutkan secara sepihak, ya nanti dia akan terkena hukum dosa. Ya, janjinya kan diingkari begitu. Tapi sebaliknya kalau yang membatalkan itu yang menjual, nah ini juga nantinya yang terkena dosa juga yang menjual. Apabila sudah terjadi akad, ya, akad jual beli, ya, ijab qabulna sudah ini ya sudah saya beli, oke, begitu. Kalau sudah ada kata-kata sepakat itu namanya sudah terjadi ijab qabul, akadnya sudah berlaku begitu. Namun kalau belum terjadi akad maka batal itu bisa, tapi itu juga terikat dengan khiyar, ya, khiyar.
Jadi antara penjual dan pembeli itu kan punya hak itu ya. Jadi hak pilih, memilih terus apa memilih batal begitu. Silahkan nanti itu harus hati-hati, diupayakan jangan sampai nanti menjadikan perpecahan, perselisihan di antara penjual dan pembeli begitu. Jadi jual beli itu memang tadi tujuannya untuk kemaslahatan bersama. Kalau nanti menimbulkan permasalahan baru, ya itu berarti akan menodai ajaran Rasulullah, ajaran Islam begitu. Kemudian haramnya menjual barang-barang yang membantu kepada perbuatan maksiat. Ini memang ada Bapak Ibu ya, jadi bahan yang nanti dijual, setelah dijual diolah nanti akan menjadikan kemaksiatan itu ada. Walaupun bahannya itu halal. Satu contoh misalnya, satu contoh di sini dicontohkan bahwa buah anggur, ya buah anggur itu kan halal, ya halal, bisa dibuat minuman, ya bisa dijual berupa buah anggur, ya enak, segar, ya juga harganya mahal juga begitu ya. Namun kalau itu misalnya diperas, ya anggur itu sudah diperas, perasan anggur itu kemudian dijual kepada si pembuat arak. Ya, karena anggur itu bisa jadi arak, ya, bisa dijadikan arak. Arak itu menjadi minuman keras. Nah, orang yang minum minuman keras itu nanti akhirnya akan mabuk. Lah mabuk itu dilarang oleh agama. Makanya menjual barang yang bisa membantu kepada pembuatan maksiat itu, timbulnya perbuatan maksiat itu diharamkan. Jadi kalau itu dilanggar ya berdosa begitu. Ya, jadi banyak sekali itu. Jadi seperti misalnya kalau di Indonesia itu juga itu ya, jadi air tape ya itu bisa juga itu jadi arak ya di daerah sana, di daerah Sukoharjo ya, Bekonang sana itu ada satu desa itu membuat itu ya ciu. Ya, ciu itu kalau diminum ya nanti menyebabkan orangnya itu bisa menjadi mabuk. Lah mabuk itu maksiat begitu. Nah, ini makanya dilarang. Walaupun itu masih bahan ya, enak kalau dimakan, tetapi kalau menjualnya itu kepada si pembuat arak ya, itu diharamkan. Karena di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa Anasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asarati asiroha wa mu'tasiroha wa saribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa sakiha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mustari laha wal mustarota lahu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW melaknat 10 orang di dalam persoalan khamr, yaitu tukang perasnya, pemiliknya, peminumnya, pembawanya, tukang tadahnya, kemudian pengedarnya, pemakan hasil jualannya, pembelinya, dan orang yang menyuruh membelinya. Jadi 10 orang yang tersebut itu dilaknat oleh Allah. Maka tadi saya contohkan bahwa pemeras anggur itu kalau anggurnya itu dijual kepada si pembuat pembuat arak ya, pembuat minuman keras, maka pemerasnya itu juga dilaknat oleh Rasulullah. Ya.
dilaknat oleh Allah. Termasuk di dalamnya yaitu pemiliknya. Jadi pemilik anggur atau pemilik perusahaan itu, kemudian peminumnya yang minum, jadi yang berkaitan dengan minuman keras itu peminumnya yang sehingga menjadi mabuk itu. Ya, kemudian pembawanya yang membawa itu juga dilaknat. Tukang tadahnya artinya penyalurnya ya, itu juga terkena laknat. Pengedarnya, pemakan hasil jualannya, jadi ya pegawainya, keluarganya itu kena laknat semua itu. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Ya, laknat itu dicela. Jadi celaan yang sangat-sangat keras itu ya, itu dikatakan laknat. Ya, laknat. Kalau sudah sangat keras lagi dilaknat itu nanti akhirnya akan terkena azab. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Kemudian pembelinya, jadi misalnya ada seorang yang disuruh membelikan aja, tidak makan hasilnya, tidak minum dan tidak apa-apa, hanya membelikan saja. Itu kena laknat itu. Lah itu kok iku. Hanya membelikan aja itu sudah terkena laknat itu. Kemudian orang yang menyuruh membelinya, orang yang menyuruh membelikannya itu juga dikena dengan laknat begitu. Padahal di sini kan banyak itu ya, kalau kebetulan menjadi tuan rumah, punya kerja misalnya ya, atau entah apa ya, itu menyuruh orang. Si penyuruh ini juga dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Karena akibatnya itu sangat berbahaya begitu. Di dalam hadis lain dikatakan wa an Ibnu Umar qala lu'inatil khamratu ala asrati wujuhin. Lu'inatil khamratu bi'ainiha wa saribiha wa sakiha wa ba'iha wa mubta'iha wa asiriha wa mu'tasiriha wa hamiliha wal mahmulati ilaih wa akili samaniha. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dan dari Ibnu Umar ia berkata, khamr dikutuk pada 10 segi. Pada araknya itu sendiri, peminumnya, pengedarnya, penjualnya, pembelinya, tukang perasnya, pemiliknya, pembawanya, tukang tadahnya, dan pemakan hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Sama dengan tadi. Cuma kalau tadi itu yang dilaknat itu adalah pelaksananya, kalau di sini juga barangnya itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahannya itu juga terkena laknat begitu. Oleh karena itu kita harus hati-hati hal yang berkaitan dengan masalah arak atau minuman keras itu. Jangan kemudian para bapak ibu terutama adik-adik justru kadang-kadang menjadi kebanggaan bagi mereka untuk memanfaatkan minuman keras atau yang dikatakan arak, walaupun itu dibuat dari anggur sekalipun yang itu sebenarnya halal, tetapi kalau sudah menjadi arak maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bahannya saja, justru mencakup 10 segi. 10 orang yang terkena laknat oleh Allah dan Rasulullah SAW begitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali waktu kita selalu mengejar.
Untuk itu tolong Ustadz Ofik, barangkali ada yang sudah bergabung, mari kita bincangkan begitu. Iya, di tengah kejaran waktu ya Ustadz ya. Iya. Ini tinggal beberapa menit saja Mitra Pas di sore hari ini. Dan monggo silakan untuk Anda. Ini langsung saja saya sapa yang sudah masuk di WhatsApp sore hari ini. Ada dari Bu Iza. Assalamualaikum Ustadz Jamhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iza. Mohon maaf saya masih bingung beda antara haram dan larangan. Mohon penjelasannya ulang nggih, matur nuwun. Iya. Terima kasih Bu Iza bahwa dilarang itu sebenarnya larangan itu bahasa Indonesia kok sebenarnya ya. Tapi kalau haram itu bahasa Arab ya, yang itu sama-sama merupakan larangan begitu sebenarnya, cuma kategorinya bahwa kalau larangan itu mungkin dalam bahasa itu kalau hanya dilarang itu hanya tidak sampai kepada hukum dosa. Andai kata ada dosa itu dosanya agak ringan dibandingkan dengan haram gitu. Tapi kalau sudah haram itu mengandung unsur dosa yang memang itu orang harus betul-betul menjauhi. Begitu. Jadi kalau misalnya itu kalau misalnya ada seorang anak yang ingin mau mandi di laut begitu ya misalnya ya, itu oleh orang tuanya dilarang. Enggak boleh kan, tidak boleh itu kan berarti dilarang begitu ya. Lah ini tapi kalau anak itu nekat itu kalau enggak apa-apa itu ya tidak terkena apa-apa kan ya. Wong itu hanya larangan jadi tidak terkena hukum dosa. Mandi di laut itu kan boleh. Tetapi kalau haram, jangan kamu minum makan bangke, minum khamr dan lain sebagainya itu ya. Itu haram hukumnya. Itu larangan itu dari Allah kalau haram itu. Jadi bukan hanya dari manusia, tetapi itu larangan itu dari Allah atau dari Rasulullah. Itu mesti dosanya lebih besar begitu Bu Isa. Nah, oleh karena itu monggo kita belajar bersama-sama untuk ini ya, memahami perbedaan antara larangan dengan haram itu ya. Karena juga ada ini Bu Isa, kalau kita di tanah suci jamaah haji yang berangkat ini ya ke Mekah itu nanti kalau di sana ada larangan misalnya tidak boleh ya orang sana mengatakan haram begitu ya. Haram itu hanya dilarang. Misalnya tidak boleh membuang sampah di sana misalnya. Itu haram begitu. Haram itu juga larangan begitu. Ya. Jadi ini bedanya di sana. Jadi kadang-kadang bobotnya juga jadi berubah begitu. Karena kalau haram yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu mesti berdosa. Begitu. Tapi kalau haram yang dikatakan oleh sesama manusia itu merupakan anjuran saja begitu. Begitu Bu Isa, terima kasih. Ini wah, rupa-rupanya Ustadz kita harus segera pamit. Iya, betul Ustadz Ofik ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, dan ini terima kasih Bu Isa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dalam perbincangan yang akan datang nanti kita bisa menyiapkan waktu yang lebih panjang sehingga kita bisa menerima WA dari teman-teman yang lain begitu. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perbincangan ini menambah pengertian bagi kita bersama dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz Ofi yang telah memandu kami sore hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, akhirnya juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini juga harus segera pamit. Mitra Pas dari kajian kitab Nailul Autor, terima kasih atas atensinya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Nantikan kembali setiap hari Jumat jam 5 sore di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.